Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Untuk kelancaran pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka kembali bersama Ibu di semester 2 di tahun baru ini, yaitu tentunya pada mata pelajaran akidah akhlak. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran pada hari ini, Ibu akan cek presensi terlebih dahulu. Jika Ibu sebutkan namanya, silakan sebutkan satu perbuatan kejahatan. Dapat dipahami anak-anak? Oke, bagus ya. Mulai dari Gibran Ramdhani ada? Ya, pencurian betul ya. Almira Putri? Ya, betul, perampokan. Muhammad Akbar ada? Oke, penipuan. Agnia, silakan sebutkan satu perbuatan kejahatan. Penyalahgunaan obat terlarang, betul ya, karena itu merupakan perbuatan kejahatan. Azhar mana? Sakit? Ya, sakit tidak apa-apa ya. Secara keseluruhan hanya sakit. Azhar hanya sakit ya, satu orang. Bagi yang sakit, semoga diberikan kesembuhan, dan yang sedang ada urusan, semoga dipermudah urusannya. Nah, di awal pembelajaran kali ini, apakah setelah liburan akhir tahun pembelajarannya semakin bertambah atau malah semakin menurun? Itu tidak ya, seharusnya setelah liburan kita pengetahuannya harus selalu makin bertambah. Oke, nah Ibu ini mempunyai 2 gambar. Coba cek oleh kalian apa yang kalian lihat dari gambar tersebut, dan apa yang dapat dideskripsikan dari gambar tersebut. Betul Gibran ya. Gambar yang pertama itu ada orang yang sedang berpikir, dan di dalam pikirannya itu terdapat gambar-gambar kecil yang menggambarkan. Yang pertama itu ada simbol dari laki-laki dan perempuan, yang itu tentunya menjurus kepada seks atau seksual. Yang kedua itu ada daun, kemudian ada seperti suntikan, itu mengindikasikan kepada ganja dan narkoba atau obat terlarang. Dan yang ketiga itu menunjukkan gambar makanan. Nah, di situ makanannya lezat-lezat ya, enak-enak. Sebelum pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian hawa nafsu dan godok. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan bahaya nafsu dan godok. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan cara menundukkan nafsu syahwat dan godok. Kemudian yang keempat, menyebutkan hikmah menundukkan nafsu syahwat dan godok. Di sini Ibu mempunyai peta konsep mengenai materi hawa nafsu dan godok, yaitu meliputi pengertian, bahaya, cara menundukkan, dan hikmah, sebagaimana telah dibacakan di dalam tujuan pembelajaran tadi. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, anak-anak itu akan memperoleh karakter atau akhlakul karimah yang bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Anak-anak itu bisa menjadi seorang yang jujur, kemudian pemaaf, introspeksi diri, sungguh-sungguh dalam menjalankan sesuatu, kemudian disiplin, sabar, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari tadi kita sudah menyinggung mengenai nafsu syahwat.
Apa sih nafsu syahwat itu? Secara istilah, nafsu syahwat itu terdiri dari dua kata. Yang pertama nafsu dan syahwat. Nafsu itu merupakan keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan syahwat itu secara lugawi atau bahasanya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaannya terhadap sesuatu menguasai hatinya. Kemudian kecintaannya itu sering menyeret seseorang untuk melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk mendapatkan yang nikmat di dunia. Kemudian secara syariat atau secara istilah, nafsu syahwat itu adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga ia keluar dari batas syariat. Dorongan nafsu syahwat itu mengarah pada tiga hal besar. Yang pertama itu syahwat dan kesenangan terhadap harta benda sehingga melahirkan kerakusan. Selain itu menyebabkan tindak kejahatan seperti perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan sampai pada kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan. Yang kedua itu syahwat dari kesenangan terhadap seksual sehingga melahirkan kejahatan dan kekejian berupa perzinahan. Nah, yang ketiga, syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan sehingga melahirkan para pemimpin rakyat yang zalim terhadap rakyatnya, otoriter, bahkan sampai diktator. Akhirnya menindas siapa saja yang selalu menghalang-halangi kepada tujuan mereka. Apapun caranya, mereka akan menghalalkan segala cara. Kemudian, apa saja sih bahaya bagi kita ketika kita mengikuti nafsu syahwat? Yang pertama itu merusak potensi diri seseorang. Yang kedua, kesenangan terhadap kelezatan makanan akan menimbulkan berbagai macam penyakit di dalam tubuh. Yang ketiga itu mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Yang keempat, nafsu akan mendorong manusia untuk berbuat kejahatan. Yang kelima, akan mengakibatkan rusaknya lingkungan alam. Yang keenam itu melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan sampai tindak kekerasan fisik. Nah, sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti anak-anak apa yang Ibu sampaikan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan membahas ke materi selanjutnya. Oke, bagaimana cara kita untuk menundukkan nafsu syahwat? Untuk menundukkan nafsu syahwat itu, Ibu ada 3 cara. Yang pertama itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan yang kedua dengan mujahadah atau kerelaannya untuk meninggalkan perbuatan yang selalu disukainya, yang tidak ingin ia tinggalkan, yang merujuk pada kejahatan. Yang ketiga itu riyadhah. Riyadhah merupakan latihan kerohanian dengan menjalankan ibadah dengan menundukkan keinginan nafsu syahwat. Adapun hikmah menundukkan nafsu syahwat, yang pertama itu menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah dan meraih kesuksesan. Yang kedua itu hidup lebih terarah dan terkontrol, selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Kemudian terhindar dari perbuatan keji dan akan disukai banyak orang. Kita akan banyak teman dimanapun kita berada. Materi pada pertemuan kali ini sudah selesai. Nah, untuk materi godop kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya di minggu depan. Ibu mempunyai tugas untuk dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu silakan membuat kelompok terdiri dari 5 orang, cari gambar
yang mendeskripsikan mengenai nafsu syahwat dan nafsu amarah atau godok, kemudian buat menjadi sebuah poster yang menarik, presentasikan hasil karyanya, kemudian setelah dipresentasikan ditempelkan di mading sekolah dan ditanggapi oleh kelompok lain, dan hasilnya serahkan kepada ibu ya di minggu depan. Jangan lupa kerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian materi dari ibu. Semoga materi pada pembelajaran hari ini memberikan manfaat kepada anak-anak dan dapat diimplementasikan di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.